Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Saria Payening, peserta PKDP UIN Mataram tahun 2025 dengan mata kuliah Broadcasting dengan bahan kajian dasar-dasar penyiaran dan sifat media penyiaran dengan merujuk kepada CPMK 1 dan 2 dengan kajian memahami prinsip dasar penyiaran dan sifat penyiaran radio dan televisi. Kami buka perkuliahan pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah media penyiaran. Sejarah media penyiaran di dunia pada tahun 1887 yang dipelopori oleh Heinrich Hertz, seorang ahli fisika berasal dari Jerman. Kemudian, upaya Hertz itu dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi, seorang ahli dari Italia pada tahun 1874 sampai 1937, yang sukses mengirim sinyal Morse berupa sistem representasi huruf dan angka, berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima, dan berhasil melewati Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sejarah penyiaran di Indonesia dimulai pada tahun 1925 pada pemerintahan Hindia Belanda, dipelopori oleh Profesor Komnas dan Dr. de Groot, melakukan komunikasi radio menggunakan stasiun radio dan stasiun relay Malabar, Jawa Barat. Definisi penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio atau televisi. Pasal 1 butir 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyiaran sebagai kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Proses penyiaran. Terselenggaranya penyiaran ditentukan oleh 3 unsur, yakni studio, transmitter, pesawat penerima. Ketiga unsur ini kemudian disebut sebagai trilogi penyiaran. Paduan ketiganya akan menghasilkan siaran yang dapat diterima oleh pesawat penerima radio maupun televisi. Lanjut ya. Studio adalah unsurnya yaitu indoor ataupun outdoor. Studio berperan dalam sebuah stasiun penyiaran sebagai subsistem yang terintegrasi secara total. Bagian studio memberikan andil untuk penyediaan program-program reguler bersifat live event atau recording program. Transmitter atau satelit merupakan alat untuk mengirimkan gambar audio, berfungsi mengantarkan gambar dan suara dari studio berupa gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi untuk dipancarkan atau disalurkan melalui kabel. Pesawat penerima berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi berupa sinyal suara dan sinyal gambar, proyeksi menjadi bentuk suara yang dapat dinikmati oleh khalayak luas. Contohnya, studio, pemancar, dan pesawat penerima. Berikut perbedaan sifat penyiaran radio dan televisi. Radio merupakan media penyiaran pertama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menyampaikan sebuah pesan. Sifat radio berpikir tanpa suara, bersifat 1 dan 2 arah, bersifat auditori, berarti radio hanya mampu didengar oleh indera pendengaran, bersifat selintas,
Informasi yang didapatkan dari radio hanya berupa ucapan kalimat dengan intonasi pada umumnya sehingga informasi tidak dapat diulang kembali. Radio bersifat terbuka. Radio dianggap sebagai media massa yang dapat mencakup wilayah pelosok, pembicaraan yang akrab, gaya percakapannya yang khas. Selanjutnya, sifat penyiaran televisi. Televisi dimulai saat televisi pertama di Indonesia, yaitu Televisi Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. Sifat televisi yakni audio dan visual. Televisi merupakan media penyiaran yang dapat dilihat dan didengar sekaligus. Sifat televisi berpikir dalam gambar. Kemudian, halayak televisi bersifat umum. Berikut radio dan televisi dari masa ke masa. Kesimpulan dari materi hari ini, media penyiaran merupakan wadah penyalur informasi atau pesan kepada masyarakat luas dengan menggunakan alat atau sarana berupa media massa, seperti radio dan televisi. Radio dan televisi adalah sarana penyampaian informasi kepada halayak dengan memiliki ciri khasnya masing-masing. Keberadaan dari kedua media ini selalu bersaing dengan memberikan acara menarik dari setiap program yang ditampilkan. Tidak hanya untuk menarik minat para audiens, tapi kedua media tersebut juga merupakan corong informasi yang kompetitif. Berikut teman-teman ada beberapa daftar pustaka yang menjadi rujukan teman-teman nanti ya. Pertama, buku jurnalis televisi oleh Bajuri pada tahun 2010 diterbitkan di Yogyakarta oleh Graha Ilmu. Selanjutnya, buku Etika Komunikasi di Era Cyber, Teori dan Praktek ditulis oleh Junaidi Fajar, diterbitkan di Jakarta pada tahun 2019 oleh Raja Grafindo Persada. Kemudian, buku Komunikasi Massa, suatu pengantar edisi revisi, diterbitkan di Bandung pada tahun 2012 oleh Carlina S. Kemudian, buku Morrison dengan judul Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008. Kemudian buku Ekonomi Politik Media ditulis oleh Sudibyo Agus dan kawan-kawan, diterbitkan di Yogyakarta oleh Likis pada tahun 2004. Sekian presentasi Ibu kali ini. Ditutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, sebab sehat itu mahal.